Itu orang di dunia manapun akan melihat yang harus dicari dulu siapa pembunuhnya. Nah, ketika ini ditarik kemana-mana, itu akan timbul pertanyaan, mengapa ditarik-tarik ke sana? Itulah yang dulu saya bilang ada sesuatu yang disembunyikan artinya. Itu bukan fakta itu opini bahwa ada pelecehan seksual. Silakan itu, tapi itu opini. Nah, jangan sampai opini jadi fakta. Karena terlalu lama di dalam situasi berkabut, maka yang tebakan-tebakan, opini-opini ini bisa spekulasi itu. Ini bergeser menjadi fakta. Kalau dia bergeser menjadi fakta, jadi orang melihat wah itu satu kebenaran, wah itu sangat bahaya itu. Jadi sampai hari ini, kasus ini kalau dalam ilmu intelijen itu masih dalam situasi fog, kabut, masih berkabut. Nah, karena dia dalam fog berkabut, ini harus dipusahkan nanti. Fog itu bisa diterjemahkan juga jadi fact, opinion, dan guess. Nah, itu intelijen. Jadi dengan kabut ini kita pisahkan, cari mana yang guess, tebak-tebakan, mana yang opini yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, dan mana yang fakta ini dilihat oleh semua orang sama. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kita semua sudah melihat hal yang sama. Ada orang mati, itu hal yang sama. Lalu yang ada yang berkembang sekarang kan ada tebak-tebakan. Misalkan, oh dia tidak mati di situ, itu tebak-tebakan. Nah, lalu Komnas HAM tadi malam menyampaikan, bagi saya itu masih opini, karena yang tahu hanya dia aja. Ya kan? Situasi yang foggy ini tidak boleh terlalu lama. Karena nanti tebak-tebakannya makin besar, opini makin besar, bisa-bisa bergeser tebak-tebakan jadi fake. Opini jadi fake, kan kacau. Karena fake-nya sekarang kecil sekali. Masih ada orang mati. Nah inilah berpacu dalam melodi, berpacu dengan waktu. Jangan sampai opini dan guess itu bergeser menjadi fake. Nah kalau ini jadi fake, nah, semua jadi tidak benar jadinya. Yang kita harapkan ini harus terbuka, nggak jadi. Nah, ini situasi yang kita hadapi sekarang ini. Fake-nya diem. Sekarang untuk fake ini benar kan baru diotopsi. Nah, tapi otopsi juga tunggu 4 pekan. Lalu kemarin otopsinya cuma berapa jam sudah keluar. Nah ini kan dinamika. Jadi ada hal yang bertolak belakang. Otopsi yang hanya lalu sekian jam sekarang harus 4 pekan. Lalu yang satu bilang CCTV mati, sekarang CCTV ada. Nah ini jadi ada situasi yang kontradiktif. Dengan situasi kontradiktif inilah membuat kepercayaan itu berkurang. Mana yang benar? Karena bukan bergeser 45 derajat, ini tidak 180 derajat. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, kan itu. Fact masih tetap orang mati. Nah, kita masih sudah berbicara sekarang juga tetap masih ke pelecehan seksual. Lalu bagaimana mau tarik itu? Nah, untuk pembuktian mana yang kita buktikan dulu? Karena untuk buktikan itu kan kalau namanya orang mati kan cuma 3 nanti yang dicari hakim. Kalau ada orang mati, siapa yang membunuh, di mana dia dibunuh, udah. Kalau intelijen tambah satu lagi, kapan dia dibunuh. Itu beda dengan hakim. Kalau hakim kan 3 ini. Siapa yang mati, siapa yang bunuh, kapan, di mana dia dibunuh. Nah, itu 3 ini. Ya kemarin kan kalau tidak salah sebagaimana Pak Kunto tadi uraikan, jelaskan, itu kan ada 2 kasus ya, yang menjadi satu bagian tidak terpisah dalam kasus Jeffrey Brigadir J. Nah, inilah yang menjadi bingung.
faktanya orang mati. Itu kan fakta. Semua orang melihat orang mati, itu fakta. Tapi tiba-tiba muncul pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini kan hanya diketahui oleh beberapa orang. Itulah yang saya bilang, itu bagi ilmu intelijen itu opini. Itu bukan fakta itu. Itu opini. Bahwa ada pelecehan seksual, silakan itu, tapi itu opini. Nah, jangan sampai opini jadi fakta. Karena belum ada, kalau dia jadi fakta harus dibuktikan dulu. Tapi masalahnya bagaimana kita mau menarik logika antara orang mati dengan pelecehan seksual. Iya kan? Kalau pelecehan seksual selama ini yang kita lihat di televisi, itu orang yang hamil. Korban, pola-pola kasusnya ya. Iya kan? Kalau korban, kalau ini ada, kalau kita bilang J ini adalah korban, maka orangnya hamil, bagi hebat bisa hamil. Nah, kalau dibalik, ini si J pelecehan seksual ke ibunya, ini kan harus ada pembuktian. Kita harus membuat itu tadi, kasus kedua itu. Jadi ada kasus pertama J mati, dibunuh. Baru ada kasus kedua nanti. Apakah dia ini melaksanakan pelecehan seksual? Nah, itu kasus kedua. Harus dicari lagi faktanya apa. Tapi untuk fakta orang mati itu akan susah sekali ditarik sebagai korban. Kan namanya orang mati korban. Titik. Nggak ada lagi diskusi bahwa dia mati itu adalah korban. Dan kalau mati itu adalah korban pembunuhan. Tinggal siapa yang membunuh. Kalau ini ditarik ke pelecehan seksual, kan jauh sekali. Ya itu tadi ada masalah lain itu. Seberapa sebetulnya kalau Pak Sulaiman Pipo untuk melihat dua kasus ini dikelola dalam kerangka tertentu untuk bisa menghadirkan sebuah kesimpulan fakta sehingga kemudian case pembunuhannya itu tidak menjadi persoalan yang lebih substansial daripada. Saya kira itu sangat sulit. Kenapa? Karena sekarang itu apapun yang lain, ketika ada orang mati, itu orang di dunia manapun akan melihat yang harus dicari dulu siapa pembunuhnya. Nah, ketika ini ditarik kemana-mana, itu akan timbul pertanyaan, mengapa ditarik-tarik ke sana? Itulah yang dulu saya bilang, ada sesuatu yang disembunyikan artinya. Kalau kita menarik, ya hal yang sudah jelas kok, dan itu sudah logika orang umum, dan sudah masuk di kuat, pidana. Dalam hukum pidana, kalau ada orang mati, ada yang membunuh lah, masa dia mati? Dicari lah pembunuhnya siapa, ya bisa mati. Tapi kan kayak Pak Susno bilang, kalau dia mati di sungai itu lebih sulit nyarinya, mati kenapa? Tapi ini mati kan jelas katanya dibunuh kan. Hasil otopsi pertama sudah ada peluru yang masuk, ada pistol, sudah jelas pembunuh. Inilah kalau memang mau bergeser ke seksual, nanti tidak sekarang. Ini selesaikan dulu. Karena apa ada kemungkinan Pak untuk ketika pelecehan seksual yang lebih dominan di proses hukum ketimbang pembunuhan, apa implikasinya? Ya orang tidak percaya. Karena sekarang yang paling duluan itu selesaikan orang ini mati. Karena faktanya orang mati. Kalau nanti bagaimana mau digeser semua, tanya sama dia apa benar. Ini orang udah tidak berdaya. Nanti kalau pelecehan seksual yang ditanyakan saksi. Lagi-lagi opini. Dari ilmu intelijen ya, saya bicara dari ilmu intelijen. Saksi-saksi itu ya opini. Tapi kita kalau mau berbicara fakta, ini dulu orang mati. Ini sudah terbantahkan, selesaikan dulu ini. Dan masyarakat semua melihat sekarang itu adalah siapa pembunuhnya. Pertanyaannya itu siapa pembunuhnya. Sampai sekarang masih belum jelas. Siapa pembunuhnya. Baru bagaimana cara membunuhnya. Nah kan itu. Lalu di mana dia dibunuh. Ini kan hanya 3 pertanyaan. Itu kan. Proses hukum yang lama sampai kemudian bisa menentukan peningkatan status tersangka terhadap kasus pembunuhannya, itu apa implikasinya Pak? Nah, itu implikasinya itu karena terlalu lama di dalam situasi berkabut, maka yang tebakan-tebakan, opini-opini ini bisa spekulasi itu. Kalau dibilang spekulasi, kalau saya dengan ilmu intelijen itu guess, tebakan-tebakan, opini-opini. Ini bergeser menjadi fakta. Lah, kalau dia bergeser menjadi fakta, jadi orang melihat wah itu satu kebenaran.
Wah itu bahaya itu. Dia melihat sesuatu yang tidak ada, tapi dia melihat itu ada. Wah itu kan kacau. Ada tapi tidak ada. Adanya apa tidak ada tapi implikasi itu kan tidak ada keadilan. Kita kan ingin mencari keadilan, ingin mencari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita tidak menemukan apa yang terjadi, kita tidak menemukan keadilan itu di mana, karena kita mendasari atau berbicara sesuatu yang tidak ada. Itu hanya opini saja. Apalagi kalau dia tebak-tebakan. Nah, itu gawat lagi. Prediksi Pak Sulaiman ke depan soal kasus pembunuhannya dengan berbagai dinamikanya terkait dengan dikaitkan dengan kasus pelecehan hukum, seperti apa Pak arah ke depan kasus ini? Kalau lihat ke depan, kita lihat Presiden. Saya tarik ke atas. Presiden sendiri sudah berbicara, jangan ditutup-tutupi, usut tuntas. Berarti Presiden sendiri merasa ada yang ditutupin kan, usut tuntas. Sehingga turun ke bawah. Yang beberapa kali saya lihat polisi sudah banyak mengalah ketika otopsi dulu nggak boleh, otopsi ulang maksudnya. Sekarang sudah boleh. Diminta upacara penguburan berdasarkan upacara kedinasan nggak boleh. Sekarang sudah dilaksanakan. Nah, jadi pelan tadi pasti sepertinya berarah ke sana, tapi ini kan dikawal bersama supaya ini on track. Nah, misalnya implikasi seperti ketika dia upacara militer, upacara kedinasan polisi. Lalu pertanyaannya, statusnya dia ini tersangka atau tidak sekarang? Yang mati ini. Karena sebelumnya kan ditersangkakan sebagai pelecehan seksual. Nah, apakah upacara ini mengupacarakan orang yang tersangka atau tidak? Kalau dia mengupacarakan masih dalam status tersangka, aku nggak tahu nih gimana aturannya. Kalau di militer pasti nggak mungkin seorang tersangka diupacarakan. Nah, apakah dengan ada upacara ini lalu statusnya tersangka dalam pelecehan seksual itu dianulir atau bagaimana? Ini fogi baru lagi, ya itu kan? Itu simbol yang menjelaskan sesuatu hal ya, yang sebetulnya apakah dia statusnya tersangka? Nah ini itu sekarang pertanyaan lagi, itu tadi apakah kasus kedua ada enggak ini? Atau bagaimana ini? Sebelumnya dia sudah tersangkakan sebagai pelecehan seksual. Nah dengan upacara ini, apakah itu menganulir? Ataukah memang aturannya boleh begitu? Ya masih opini lagi. Bagaimana polisi menjelaskan? Kan? Pak Sulaiman, kalau melihat kasus ini dalam kaitan rejim aturannya KUHP, apakah aturan yang direferensi soal KUHP itu sudah ditaati atau seperti apa Pak? Jadi memang kalau kita mau berbicara pembunuhan kan KUHP ya. Jadi yang pertama tentunya, apalagi ini situasi ini kan sudah carut marut ya, sudah bertolak belakang pernyataan-pernyataan, sehingga untuk back to basic, untuk kembali merajut kepercayaan, yang pertama dipegang aturan. Aturannya apa? Ini kita harus pegang dulu supaya semua menjadi fakta. Aturan itu kan fakta. Pak sama saya semua orang melihat itu adalah fakta. Kita tarik dulu itu. Nah, dalam aturan ini salah satu ketika melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan itu kalau saya baca itu aturannya itu di aturan keputusan polisi Kapolri nomor 1205 bulan 9 2021 kalau salah itu mengatur tentang pemeriksaan. Ya, pemeriksaan. Jadi bagaimana memeriksa orang itu? Memeriksa orang di situ atau memeriksa suatu kasus itu ada 4 cara di situ. Ini bukan saya ya, perkap ini. Di situ yang pertama interview, yang kedua interogasi, yang ketiga konfrontasi. Apa konfrontasi? Dihadapkan. Ya kan? Dikonfirmasi lah. Dan yang keempat adalah rekonstruksi. Nah, ada 4 rekonstruksi. Lalu kemarin beritanya ada pra-rekonstruksi. Lah pertanyaannya, apakah ada perubahan aturan dari rekonstruksi ke pra-rekonstruksi atau yang mana? Nah, dilaksanakan pra-rekonstruksi. Oke, boleh, bisa dijalankan. Tapi kalau
bicara pra-rekonstruksi dihadapkan kepada formal yuridis, maka dia berada di luar pemeriksaan. Kalau di luar pemeriksaan, artinya dia terbuka untuk umum dong. Ya. Kalau mau dianggap interview, ini kan interogasi kan umumnya, apalagi kalau di militer interogasi tertutup. Oke, kalau interview, interogasi, konferensi tertutup, artinya pemeriksaan dalam situasi tertutup. Ya. Kalau pemeriksaan. Nah, kalau pra-rekonstruksi, ini artinya di luar pemeriksaan karena tidak diatur. Kalau di luar pemeriksaan, artinya terbuka dong. Tapi kenapa kemarin tertutup? Ini menghasilkan lagi tanda tanya baru. Nah, ini mau kemana? Kan kacau itu. Karena kalau nanti orang-orang intelijen melihat, nanti jadi prakondisi itu, jadi kan kacau. Ya, problem formal bagaimana? Lah kalau sudah harapan terhadap problem materialnya. Kalau formilnya sudah problem, bagaimana materialnya? Karena pertanyaannya apa yang dilakukan dalam prarekonstruksi yang tertutup, yang tidak diatur di dalam formal yuridisnya untuk pemeriksaan. Jadi ini ada problem formal, Pak? Ini problem formal salah satunya. Kenapa? Karena tidak diatur. Kalau kemarin itu terbuka, ya udah biarin aja itu. Berarti dia di luar pemeriksaan. Ya sah-sah saja kalau di luar pemeriksaan yang diatur dalam KUHP atau diatur dalam aturan Kapolri kan. Kalau itu di luar itu ya sah-sah saja. Nah, tapi ketika itu tertutup, nah apakah pra ini sudah ada aturan baru memasukkan pra-rekonstruksi sama dengan rekonstruksi? Nah, ini kan membuat fogi baru lagi. Tebak-tebakan lagi muncul, spekulasi lagi. Nah, spekulasi lagi muncul. Jadi spekulasi muncul dari hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Karena kalau memang mau main-main begitu, ya sudah terbuka aja. Orang datang melihat, ya biarin aja. Oh ini kan di luar pemeriksaan. Tapi ketika dia tertutup, berarti ini adalah bagian dari pemeriksaan. Lalu formal mengatur enggak? Orang akan lihat. Sekarang lagi tajam-tajamnya melihat ini. Apa yang dilakukan ini? Apakah sesuai dengan aturan formal yang ada atau tidak? Bagaimana kalau argumentasinya proses yang cukup hati-hati dan agak lama dilakukan itu sebetulnya dalam kerangka untuk lebih memberikan validitas terhadap proses scientific criminal investigation? Ya, memang scientific criminal ini membutuhkan ketelitian. Nah, tapi saintifik ini akan terlaksana dengan baik, dia tetap akan berdasarkan kepada logika-logika dasar. Ya, seperti tadi, saintifik itu tidak akan bisa menjawab, ini orang sudah mati, kok bisa pelecehan seksual? Ya, nggak bisa. Orang mati, ya siapa pembunuhnya? Itu baru saintifik. Bagaimana membunuhnya? Oh, tembak-tembakan. Berapa senjata? Katanya kemarin ya, ada lebih dari satu senjata, ya silakan. Yang pengalaman saya di Aceh ketika mengukur kematian orang ini apakah berdasarkan senjata atau ada yang lain-lain. Itu manusia korbannya ditaruh situ, lalu senjata yang satu di mana yang ada? Ada satu dari sana, lalu ditarik benang itu dari senjata itu ke orangnya, ke lubang, tarik dari sana. Ini itu untuk melihat orang mati itu. Nah, sudah dilihat itu pun diotopsi apa di sini masuk peluru, tapi pelurunya nggak tembus ke dalam, berhenti dia di rusuk-rusuk itu, berhenti. Lalu dari mana orang ini mati? Ternyata orang mati itu dari ini, di tenggorokannya ini. Jadi waktu itu tidak percaya sama Indonesia sehingga yang datang, tapi datang Pak Prof Munim, Pak Munim datang otopsi lalu diawasi atau bersama-sama dari ahli otopsi dari Thailand. Nah, sama-sama saya ikut di situ itu lihat bagaimana otopsi di atas kuburan itu dibuka. Nah, ini jadi dia mati hanya gerak ditekan di sini, mati. Jadi ini membuyarkan asumsi sebelumnya bahwa dia mati karena ditembak. Nah itu pentingnya saintifik itu tadi. Tapi itu kan sudah ada logika dasar. Dengan logika dasar, oke, kita lihat dia ada di sini,
Tari itu pakai benang, pakai benang ditarik, dipaskan itu di lubang-lubang luka-lukanya itu benang. Pas enggak? Kita bikin orang. Baru disembelih, dibuka. Itu ketemu memang pelurunya itu nempel dia di antara rusuk itu, nggak tembus ke jantung. Sebelumnya sudah dibuktikan ini mati karena tembakan. Nah, pertanyaannya tembakannya siapa? Nah, itu kan mencari lagi. Siapa yang membunuh ini tembakannya? Karena banyak senjata. Hari itulah si saintifik. Jadi kalau sekarang saintifik itu ya memang lama. Kalau nggak tahu, kalau sekarang mungkin lebih cepat pakai laser ya. Kalau kita dulu pakai tali, pakai benang untuk memastikan arah peluru itu. Itu kita lakukan di Aceh. Iya Pak Sulaiman, di antara kemarin upaya dalam kerangka scientific criminal investigation, Bapak menyampaikan hal yang sangat krusial untuk bisa menguak dan mengantarkan bisa melihat fakta sebenarnya. Di antaranya adalah persoalan pistol. Sebetulnya urgensinya di mana sih Pak? Nah, kalau itu bagian yang penting untuk menguak fakta. Kembali lagi ke tadi, ketika ada orang mati, ada yang membunuh. Pertanyaannya lanjut, membunuhnya pakai apa? Disantet atau diapakan? Nah, dalam otopsi awal itu sudah dinyatakan bahwa dia membunuhnya pakai pistol dan tembak menembak. Nah, kalau membunuhnya pakai pistol, tembak menembak, ya tinggal pistolnya kan diambil. Tinggal minimum ketahui ini pistolnya siapa. Kan itu. Siapa? Nah, kalau dia ditusuk itu lebih sulit. Karena sidik jari di pistolnya nggak ada namanya. Tapi ketika kita berbicara pistol, di situ ada nomor seri. Apalagi kalau di kita ya, militer, polisi mungkin ya, bahwa senjata itu adalah istri pertama. Bayangkan kalau senjata istri pertama. Bagaimana memperlakukan senjata itu. Artinya senjata itu pun punya surat nikah. Iya kan? Menikah dengan siapa sih senjata ini? Jadi kalau dan suaminya juga pasti tahu. Ya pasti tahu lah. Gerakan sehari-harinya. Ya pasti harus tahu. Karena ini perlakuan bagaimana. Ya, jadi kalau poligami, perlakuan terhadap senjata itu adalah perlakuan terhadap istri pertama. Nah, jadi kalau sekarang tinggal dilihat terus senjata ini istrinya siapa ini senjata ini kan ada surat nikahnya, ada catatannya. Ya udah paling tidak itu dulu itu sudah mengobati. Sampai sekarang belum ada ya? Kan belum ada. Dua senjata itu tercatat atas siapa laki-lakinya itu, pemiliknya. Surat nikahnya mana? Paling tidak ada surat nikahnya. Yang celaka kalau surat nikahnya nggak ada, itu celaka lagi. Iya kan? Mestinya ada catatan hariannya ya. Mestinya juga ada sertifikatnya ya. Ya itu udah bilang tadi. Oh, surat nikah aja ada, apalagi yang lain-lain. Kalau menurut Pak Sulaiman sendiri, apa sih yang susah mengungkap itu semuanya? Ya itu yang saya, apakah karena masuk di komputer mati itu saya juga nggak tahu itu gimana, kenapa, apa yang membuat ini lama untuk keluar, saya juga nggak mengerti. Kenapa jadi lama? Karena dari kemarin bilang saintifik adalah apa gara-gara saintifik itu jadi lama. Nah itu yang saya bilang tadi, dari awal sudah saya bilang, kalau ini kelamaan, nanti lama-lama opini tebak-tebakan yang muncul itu tadi. Nah, tebak-tebakan yang muncul jangan sampai tebak-tebakan ini nanti menjadi kesimpulan umum, difaktakan bagi orang. Ini kan menjadi fakta umum. Akhirnya liar gitu. Akhirnya kan jadi bertabrakan namanya, Pak. Akhirnya bertabrakan kemana-mana. Ya gara-gara ini terlalu lama dan ada hal-hal mendasar yang tadi itu ya, yang sudah diumumkan. Ini tembak-tembakan, ini ada senjatanya. Lain kalau itu pisau, kalau pisau nggak ada namanya. Tapi kalau yang namanya pistol, dia itu statusnya istri pertama kalau bagi. Nggak tahu kalau polisi, kalau militer pasti seperti itu. Tapi saya kira tidak jauh berbeda lah. Itu pencatatan itu ada. Nah itu aja lah. Kalau memang agak susah yang lain itu dimunculkan, kan sah-sah saja. Nah nanti ya itu tadi. Setelah kita tahu ini pistolnya siapa, baru nanti
belum tentu pemegang pistol itu yang nembak. Iya. Kan dibilang ditemukan. Iya. Oke, di situ ditemukan pistol. Baru saintifiknya si pistol itu dilihat. Diambil kelongsongnya, nanti tanya lagi, apa benar ini kelongsong dari pistol ini? Nah, itu pakai saintifik itu tadi. Berapa alur yang di lubang pistol? Nah, itu baru dicocokkan lubangnya di orang. Ini yang mana? Kan peluru dari pistol mana dari yang ada itu? Bisa saja tidak dari pistol itu, dari pistol lain, kan bisa. Jadi keberadaan pistol itu, nama di pistol itu tidak mutlak bahwa pemegang pistol itu adalah pembunuh. Nah, ini belum. Iya, Belum. Harus dibuktikan secara scientific crime, itu tugasnya. Jadi kalau memang sebenarnya kalau dia ada scientific crime itu, ya udah jangan usah takut kasih nama apalah artinya sebuah nama kan. Jadi apalah artinya tercatat di situ, kan nggak usah takut. Karena nanti pembuktiannya berdasarkan saintifik, bisa saja berdasarkan scientific criminal investigation pembunuhnya tidak menggunakan pistol ini, bisa. Bisa juga sebaliknya. Bisa, tapi bisa seperti itu. Probabilitasnya ya sama gelas ini setengah isi atau setengah kosong. Ini ya bilang setengah isi kopi, tapi ada pasir di atas ada setengah kosong, bisa diisi teh lagi. Tergantung dari proses pembuktian. Nah, tergantung itu tadi nanti waktu pembuktian apa yang terjadi. Jadi kalau itu terjadi, oke, mengobati rasa rindu, rasa apa, ini namanya si A ini. Tapi apa dia? Belum tentu. Ya seperti yang kita coba di Aceh itu, banyak senjata, udah takut senjata siapa? Ya sudah, mari kita pakai uji balistik itu. Nah, ternyata tidak dari senjata, ternyata dari cekian. Nah, ini apa dari senjata? Belum tentu pemegang dua itulah yang menembak. Kan sudah didukung oleh apa, kalau benar apa yang dikatakan Komnas HAM datangnya dari beberapa senjata, ya belum tentu senjata itu. Berarti ada senjata lain, tinggal kita lihat aja di tempat situ apa ada jendela dari korban. Kan pasti korban jatuhnya di mana kalau jatuh kan? Oh, jatuh di situ, dari situ ada lubang enggak, dari mana yang bisa penembakan dari mana? Sehingga belum tentu pistol yang ada di situ itulah pencabut nyawanya, belum tentu. Itulah yang harus ditindaklanjuti. Kan itu. Iya. Pak, kalau melihat dari sisi eksistensi Polri sebagai bagian penting dari lembaga penegak hukum terkait dengan kasus yang spesifik Brigadir J yang sekarang ini masih berkepanjangan, seperti apa sebetulnya implikasinya dalam kaitan eksistensi Polri ini, keterbukaan fakta atas kasus ini, dengan kalau kemudian ini memang benar-benar tidak punya keinginan untuk dibuka secara. Wah, implikasinya itu sangat besar karena semua masyarakat itu merasa memiliki, Polri itu adalah milik bersama masyarakat Indonesia, bukan milik segelintir orang yang menjabat. Mereka hanya mewakili kita yang untuk menjalankan leading sektor keamanan dan ketertiban dalam ketertiban apa, menjalankan si polisi ini, menjalankan organisasi yang namanya kepolisian. Untuk